Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Hari ini bertemu kembali dengan Pak Ari. Pelajaran hari ini adalah tematik ya. Kita masih di tema 1, hidup rukun. Review subtema 4 bagian 2. Nah, anak-anak, hari ini Pak Ari akan mengulang kembali subtema 4 bagian 2, hidup rukun di masyarakat. Nah, teman-teman, kalian semua sudah siap? Simak dengan baik-baik ya materinya Pak Ari. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, teman-teman, kalian bisa melihat ya gambarnya ini. Ini merupakan warga di lingkungan rumah Udin sedang ada gotong royong. Ada yang menyajikan makanan dan ada anak yang membantu membersihkan sampah. Nah, teman-teman, kalian pernah ikut bergotong royong di lingkungan rumah kalian? Iya, gotong royong ya, atau kerja bakti di lingkungan rumah kalian itu merupakan sikap hidup rukun di masyarakat. Ya, teman-teman. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, teman-teman, kalian perhatikan ya dari keempat gambar ini. Nah, gambar manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Ayo, gambar yang mana teman-teman? Apakah gambar yang pertama ini? Ya, gambar yang pertama ini merupakan sikap hidup rukun di masyarakat. Gambar yang kedua, apakah juga merupakan sikap hidup rukun di masyarakat? Iya, teman-teman. Ini merupakan gambar sikap hidup rukun di masyarakat. Ya. Ada yang mengasih kue, ya. Dan ada juga yang sedang membersihkan sampah. Nah, teman-teman, dari keempat gambar ini merupakan contoh sikap hidup rukun di masyarakat. Ya. Lalu teman-teman, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Nah, masih ingat dengan kalimat penolakan? Ya, kalimat penolakan ditandai ya, atau biasanya ada kata tidak. Nah, di sini di gambar 3 ini, kuenya silahkan Pak. Tidak, terima kasih Nak, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, teman-teman, di gambar 3 ini kalian bisa melihat di sini ada kata tidak. Nah, jadi yang menunjukkan penolakan adalah gambar 3 ya, karena ada kata tidak. Nah, teman-teman, Pak Ari ingatkan kembali ya. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Nah, kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf.
Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan diakhiri tanda titik. Nah, teman-teman, kalau menulis kalimat penolakan harus dengan atau diakhiri tanda titik. Simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Kisah JJ si jerapah. Nah, teman-teman, kalian sudah pernah tahu belum kisah JJ si jerapah? Ya, kalau belum, Pak Ari kasih tahu ya kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Nah, lalu si Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, teman-teman, jadi kisahnya ini si JJ yang tubuhnya tinggi ya, bersifat sombong ya, tidak mau menolong ya. Sedangkan si Jojo ini tubuhnya yang tidak terlalu tinggi tapi tidak sombong ya, mau menolong. Nah, teman-teman, dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu belum contoh sikap ya, atau sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila? Nah, ini teman-teman, penerapan sila keempat di masyarakat ya. Gambarnya apa teman-teman? Sila keempat, iya, kepala banteng. Ada yang tahu bunyinya sila keempat? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh penerapan sila keempat ya. 1. Menghargai pendapat ketika musyawarah. 2. Menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. 3. Menghormati pendapat orang lain. 4. Musyawarah pemilihan ketua RT. 5. Musyawarah menentukan jadwal ronda malam. Nah, teman-teman, ini tadi merupakan contoh sila keempat Pancasila ya di masyarakat. Nah, sedangkan ini penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Nah, sila kelima apa lambangnya teman-teman? Ada yang tahu? Iya, sila kelima lambangnya padi dan kapas. Bunyinya bagaimana teman-teman? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, ini mari kasih tahu contoh sila kelima Pancasila di masyarakat ya.
penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Nah, yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan. Ketiga, tidak hidup boros. Keempat, bersikap adil. Kelima, menghormati hak-hak orang lain. Keenam, menghargai hasil karya orang lain. Nah, teman-teman, ini bisa kalian tulis di buku tulis tematik kalian ya, sebagai catatan. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, teman-teman, di sini kita akan menjumlahkan ya 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Lalu dikurangi 158. Ya, karena di dalam soal cerita ini tadi ada kata dimakan 158 buah. Nah, kalau dimakan berarti berkurang ya, jadi dikurangi. Nah, teman-teman, penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat ya. Jadi mengerjakannya dari depan ya, teman-teman. Ya, yang paling depan 95 ditambah 120 ya. Kita kerjakan dulu. Kita bentuk susun ya, cara pendek. 5 ditambah 0 5. 9 ditambah 2 11. Tulis 1, nyimpan angka 1 di atas. Lalu 1 ditambah 1 2. Jadi hasilnya 215. Nah, teman-teman, lalu dikurangi 158 ya. 215 dikurangi 158. Nah, perhatikan ini ya, teman-teman. Kita bentuk susun juga ya, cara pendek. 5 dikurangi 8 tidak bisa ya, teman-teman. Pinjam depannya ya, angka depannya, angka 1 ya, pinjam 1 menjadi 15 ya. 15 dikurangi 8 7. Nah, tadi 1 sudah dipinjam, jadi tinggal 0. 0 dikurangi 5 tidak bisa ya, teman-teman. Pinjam depannya lagi ya, pinjam angka 2 ya. Pinjam 1 menjadi 10. 10 dikurangi 5 5. 1 dikurangi 1 0 ya. Karena tadi angka 2 sudah dipinjam 1 ya, tinggal 1. 1 dikurangi 1 0 ya. 0 tidak perlu ditulis ya. Karena sudah tidak ada angka lagi di depannya. Ya, jadi hasilnya 57. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Nah, teman-teman, mari beri contoh lagi ya. 138 ditambah 52 dikurangi 84. Nah, teman-teman, penjumlahan dan pengurangan tadi sama-sama kuat ya. Jadi mengerjakannya dari depan ya. 138 ditambah 52 ya. Kita bentuk susun ya, teman-teman, pakai cara pendek. 8 ditambah 2 10.
tulis 0, nyimpan 1 di atas ya. 1 ditambah 3 4, 4 ditambah 5 9, lalu satunya angka 1 turun. Nah, jadi hasilnya 190. Lalu 190 dikurangi 84. 0 dikurangi 4 tidak bisa ya teman-teman. Pinjam angka depannya ya, pinjam 1 menjadi 10. 10 dikurangi 4 6. Nah, tadi 9 sudah dipinjam 1, tinggal 8. 8 dikurangi 8 0. Nah, satunya turun. Jadi hasilnya 106. Nah, bisa ya teman-teman. Nah, Pak Ari kasih contoh lagi ya. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 225 dikurangi 115 ditambah 90. Nah, yang mana yang dikerjakan dulu? Pengurangan atau penjumlahan? Nah, karena penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat, jadi yang dikerjakan dari depan. 225 dikurangi 115. Kita bentuk susun ya, pakai cara pendek. 5 dikurangi 5 0. 2 dikurangi 1 1. 2 dikurangi 1 1. Jadi hasilnya 110. Nah, 225 dikurangi 115 hasilnya 110. Nah, lalu 110 ditambah 90 teman-teman ya, kita bentuk susun lagi ya, cara pendek. 0 ditambah 0 0. 1 ditambah 9 10. Kita tulis 0, nyimpan angka 1 di atas. Lalu 1 ditambah 1 2. Nah, jadi 110 ditambah 90 hasilnya 200. Nah, teman-teman, mudah kan ya teman-teman? Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa mengerjakan. Nah, teman-teman, ini untuk latihan ya, biar teman-teman lanyah ya dalam penjumlahan dan pengurangan ya teman-teman. Kalian bisa berlatih mengerjakan ini di buku tematik kalian. Ya, kalian kerjakan 1 sampai 5 ya. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut ini. Ya, teman-teman, kalian kerjakan di buku tematik kalian ya. Nah, sedangkan ini teman-teman, kalian kerjakan di buku tematik kalian ya, buku tulis tematik kalian. Kalian tulis jawabannya saja ya teman-teman. Soalnya tidak usah ditulis ya. Nomor 1 sampai dengan 5 ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak materi dari Pak Ari. Ya, materi kita sampai di sini dulu. Semoga teman-teman diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan selalu diberi kesehatan dan kesemangatan. Ya, Pak Ari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.